Oleh kerana itu disebut di hadis yang qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bi, puasa itu untukku. Kenapa di sini ibadah puasa khususnya dinamakan puasa itu untukku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Kenapa hanya ibadah puasa yang disebut untukku, padahal semua ibadah sebenarnya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena rahasia puasa beda sama ibadah-ibadah yang lain. Salat bisa jadi riya, haji, umrah, bacaan Quran, bersedekah, walaupun kita berusaha ikhlas, menjaga ikhlas, tapi ada namanya bisikan-bisikan syaitan berusaha menjadi amal kita riya. Kecuali puasa, orang pun walaupun kita bohong, kita berkata berpuasa, tak ada yang tahu kita puasa enggak. Bisa sambil wudu terus minum, dan di sebelah kita dia fikir kita, tapi separuhnya buang, separuhnya minum. Bisa jadi. Oleh karena itu Allah rahasiakan pahalanya. Semua amal salih dibalas oleh Allah 10 kali lipat, kecuali puasa. Sampai kata ulama, batasnya tidak ada yang tahu. Kembali kepada murni ikhlas kita. Oleh karena itu kesempatan untuk kita mengisi 10 hari pertama, di antara lain, kalau kita tidak sempat tahun ini haji umrah, alhamdulillah ada kesempatan kita mengisi berpuasa. Mulai dari hari pertama, sebenarnya mulai hari ini. Kalau tidak sempat, belum tahu, belum isbat, belum ada info, boleh mulai besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang terakhir di tahun Hijriyah. Kalau bulan Masihiyah tahun akhir, bulan 12 Desember. Kalau bulan tahun Hijriyah adalah Dzulhijjah. Berarti kalau sudah masuknya Muharram, itu namanya tahun baru Hijriyah. Di 10 hari pertama sangat utama untuk beramal saleh. Sampai Allah sendiri bersumpah dalam 10 hari pertama Dzulhijjah itu, sebagaimana firman Allah, wal fajri wa layalin 'ashr. Walaupun ada berbeda pendapat antara ulama, penjelasan wa layalin 'ashr, malam-malam yang 10, sebagian ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud adalah 10 malam akhir Ramadan. Tapi sebagian besar dari ahli tafsir yang dimaksud adalah 10 pertama
bulan Dzulhijjah, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan jamaah sekalian, Bapak Ibu, kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu sangat agung. Wasyamsi wa duhaha wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr, itu namanya sumpah. Allah bersumpah, wal laili idza yaghsha wad duha wat tini waz zaitun. Ini semua namanya Allah bersumpah. Jadi kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu sangat agung. Di antaranya walayalin ashr, sebagaimana di surat Al-Fajr. Tapi tidak boleh bagi manusia bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi tidak boleh bersumpah demi nama Nabi Muhammad, demi Ka'bah. Ka'bah itu menjadi apa, kalau boleh diistilahkan sebagai makhluk, batu. Tapi kita boleh bilang warabbil Ka'bah, bersumpah siapa Tuhan Ka'bah itu, dan siapa yang memiliki Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah boleh dan berhak untuk bersumpah dengan apa saja di antara makhluknya. Dan hadis ini menjelaskan yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas. Anda bisa lihat langsung. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini hadis yang menjelaskan saking mulia 10 hari pertama, Allah Subhanahu wa taala paling cinta amal-amal salih di dalam hari-hari 10 tersebut. Contoh, kalau anda suka salat sunnah, duha dan yang lain-lain, Allah lebih cinta salat duha di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jauh lebih besar pahalanya. Yang saya ambil hikmahnya, wallahu a'lam, khusus bagi jamaah yang tidak berhaji, Allah memberikan kesempatan supaya bisa mendapatkan nilai ibadah haji walaupun tidak mampu berhaji. Oleh karena itu Allah jadikan 10 hari pertama sangat agung dan mulia, bukan hanya untuk jamaah haji, tapi juga boleh selain jamaah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Sampai dijelaskan tidak ada hari-hari yang di dalamnya amal salih yang paling dicintai Allah hanya di 10 hari pertama. Saking mulia jamaah sekalian, Bapak Ibu, saking mulia 10 hari pertama, muncul berbeda pendapat antara ulama mana yang lebih afdal. Apakah 10 malam terakhir Ramadan atau 10 pertama Dzulhijjah? Ini merubah tanda apa? Saking ada perbedaan pendapat, berarti betul-betul 10 hari pertama itu jelas mulia. Sampai tidak ada sepakat antara ulama 10 Ramadan terakhir adalah lebih baik daripada 10 pertama Dzulhijjah. Belum disepakati, masih berbeda pendapat. Saking ini bunya kemuliaan, dan juga ini bunya kemuliaan. Dan salah satu hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada amal salih di selain 10 hari pertama yang paling dicintai Allah sebagaimana di 10 hari Dzulhijjah itu. Sampai ada sahabat kaget mendengar berita gembira, sampai ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, terus bagaimana jihad fi sabilillah? Yang sinilai amal jihad tidak sampai. Masih amal salih lebih jauh baik daripada jihad fi sabilillah. Kecuali jihad itu orang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan harta dan tidak balik lagi. Berarti dia sudah menghabiskan hartanya di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Baru bisa menjadi nilai ibadah di dalam 10 hari pertama. Apa kewajiban
dan yang kita memerlukan untuk melaksanakan amal salih. Banyak amal-amal salih yang kita bisa lakukan selama 10 hari pertama, mulai dari hari ini. Dalam kesempatan ini saya akan jelaskan semua soal amalan-amalan salihnya, sedekahnya, salatnya, puasanya, kemudian soal kurbannya, apa kewajiban kita, bagaimana hitungan kurbannya, dan hukum fikihnya dan dalilnya semua bersatu-satu. Kalau ada dalil Quran kita bawa, dalil hadis kita bawa, supaya Bapak Ibu mengerti. Walaupun pertama sudah, padahal saya bahas masalah ini kemarin di TV One waktu hari Ahad kemarin, tapi kenapa saya ulang lagi bahas masalah ini? Karena sejak itu hari Minggu kemarin sampai hari ini, hampir setiap hari saya menerima lebih dari 20 pertanyaan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat BB, lewat SMS. Masih orang bertanya lagi soal kapan hari Arafah, apa maksudnya 10 hari pertama Dzulhijjah, bagaimana cara hitungan kurban. Dan ini menjadi salah satu ciri-ciri hari kiamat, tersebar kebodohan agama dan banyak orang yang tidak mengerti di hal-hal seperti ini. Yang namanya 10 hari pertama sangat agung. Malah ada orang bertanya, kapan sih hari Arafahnya? Hari Arafah tidak tahu. Padahal di antara hari yang teragung di sisi Allah adalah hari Arafah. Terus di antara amal-amal yang salih yang perlu kita jaga dan kita amalkan, khusus untuk jemaah haji, memang yang terbaik di 10 hari pertama untuk bulan Dzulhijjah untuk laksanakan umrah dan haji. Biasanya jemaah haji umrah hampir 60-80% sudah pada berangkat. Tapi ada juga yang masih siap-siap menunggu visahnya, menunggu apa. Jadi di antara amal yang perlu kita jaga adalah haji dan umrah. Dan jamaah sekalian, harus kita fahami satu persoalan. Untuk haji tidak wajib umrah sebelumnya. Ada orang berkata, ana mau haji pertama kali, tapi ana belum sempat umrah. Apakah boleh enggak? Boleh. Tapi jelas lebih mulia dan lebih agung adalah umrah dan haji. Karena haji itu kan ada 3 macam. Ada tamattu', ada qiran, ada ifrad. Ifrad artinya membawa ibadah haji sendiri, labbaik Allahumma hajja, tidak ada selain haji. Jadi dia berangkat dari sini untuk haji. Tapi tamattu', dan itu yang lebih baik, karena itu sunnah Rasulullah SAW adalah tamattu', umrah dulu disambungkan dengan haji. Niatnya apa? Labbaik Allahumma umratan wa hajja. Dan di sini dijelaskan di hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bagaimana menjelaskan al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kira-kira jelas tayangannya, bisa dibaca. Antara umrah dan umrah kesempatan untuk menghapus dosa. Antara umrah dan umrah kesempatan untuk menghapus dosa. Dan ini juga salah satu dalil dasar membolehkan kita ambil umrah sesudah umrah. Ini selalu diributkan, setiap tahun jamaah berangkat umrah diributkan. Katanya ustaz kita tidak membolehkan, ada ustaz lain membolehkan. Yang benar mana sih? Bingung. Jadi dia habis selesai umrah, dia ingin mau umrah lagi, mau balik ke At-Tan'im atau ke Ju'rana atau ke mana, keluar batas Masjidul Haram, kemudian ambil umrah lagi, nawaitu umrah, ihram lagi, kemudian masuk lagi. Padahal baru pagi hari dia umrah atau siang hari umrah, dia ingin malam hari juga umrah lagi.
Ini membuktikan tanpa ada batas. Tanpa ada batas. Umrah antara umrah sama umrah. Apakah antara umrah sama umrah 1 tahun? Berarti selama 1 tahun terhapus dosa kita. Antara umrah sama umrah yang akan datang 1 hari, berarti selama 1 hari terjamin ampunan dosa kita. Karena tidak ada satu ayat atau hadis membatasi antara umrah sama umrah harus 1 bulan, atau harus 1 minggu, atau harus 1 tahun. Tidak ada. Apalagi bagi jamaah yang jauh semacam jamaah Indonesia. Sayang, dia tidak tahu kapan sempat lagi. Jadi dia datang hanya 4 hari atau 8 hari di Makkah. Silahkan, mau setiap hari 10 kali umrah, mampu silahkan. Kesempatan. Kita belum tahu, bisa pulang ke negeri ini tidak sempat lagi umrah atau lihat tanah suci lagi. Oleh karena itu manfaatkan daripada belanja berkeliling tawaf Safa Marwah di pasar, di mall. Safa Marwah antara mall sama mall. Dia salah hitungkan berapa tawafnya, salah hitungkan berapa Safa Marwah, tapi tidak pernah salah hitungkan berapa mall yang dia lewatin dan dia belanja. Jadi kesempatan daripada belanja, belanja takwa, belanja hidayah, belanja ampunan, belanja ridha Allah, berumrah berkali-kali. Karena ini kesempatan. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur, saking mulia haji mabrur, tidak ada balasan selain surga. Yang paling nikmat haji mabrur jalan kaki. Itu paling nikmat. Jadi semua barna kita dengan keluarga, adik saya Muhammad dengan istrinya, saya sama ibu saya, ada adik sama ayah saya, selama kita berhaji antara Safa, Marwah, kemudian Arafah, Mina, Muzdalifah, tidak pakai mobil sama sekali. Jalan kaki, pagi, siang, malam, sore, pokoknya jalan kaki. Begitu kita capek, kita bawa kemah. Tahu kemah? Model kemah kecil. Tinggal pasang, udah istirahat, makan terus lagi. Tapi nikmat. Tapi sekarang orang-orang mau umrah tapi dengan VIP, biar tidak capek. Yang penting asinnya, makanan, apalagi di Arafah paling diributkan. Nanti kita akan masuk bahasan Arafah. Jadi amalan yang utama untuk dilaksanakan di 10 hari pertama adalah umrah dan haji. Kalau orang sempat, dan kita doakan jamaah Indonesia, terutama jamaah Masjid Sunda Kelapa yang berangkat haji, semoga insyaAllah perjalanannya lancar, sihat wal afiat, dan kembali ke tanah air lagi membawa haji mabrur. Coba bayangkan kalau 200.000 jamaah haji semua bawa haji mabrur, insyaAllah Indonesia lebih baik. Tapi dah tahulah gimana caranya. Terus di antara amal-amal lain selain haji umrah adalah puasa. Berpuasa menjadi salah satu amalan yang indah. Oleh karena itu disebut di hadis yang qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Kenapa di sini ibadah puasa khususnya dinamakan puasa itu untukku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Kenapa hanya ibadah puasa yang disebut untukku? Padahal semua ibadah sebenarnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena rahasia puasa beda sama ibadah-ibadah yang lain. Salat bisa jadi riya. Haji, umrah, bacaan Quran, bersedekah, walaupun kita berusaha ikhlas, menjaga ikhlas, tapi ada namanya bisikan-bisikan syaitan berusaha menjadi amal kita riya. Kecuali puasa. Orang pun walaupun kita bohong, kita berkata berpuasa, tak ada yang tahu kita puasa enggak. Bisa sambil wudu, terus minum. Dan di sebelah kita dia fikir kita, tapi separuhnya buang, separuhnya minum. Bisa jadi.
Oleh karena itu Allah rahasiakan pahalanya. Semua amal saleh dibalas oleh Allah 10 kali lipat kecuali puasa. Sampai kata ulama batasnya tidak ada yang tahu. Kembali kepada murni ikhlas kita. Oleh karena itu kesempatan untuk kita mengisi 10 hari pertama, di antara lain kalau kita tidak sempat tahun ini haji umrah, alhamdulillah ada kesempatan kita mengisi berpuasa. Mulai dari hari pertama, sebenarnya mulai hari ini. Kalau tidak sempat, belum tahu, belum isbat, belum ada info, boleh mulai besok. Nawaitunya apa? Karena puasa hari Arafah adalah puasa sunnah, berarti boleh 2 in 1. Tahu 2 in 1? Puasa hari Arafah, puasa hari 10 pertama Zulhijjah plus hari Kamis. Jadi nawaitunya 2. Itu namanya 2 in 1. Alhamdulillah plus boleh ya. Tidak boleh digabungkan ibadah wajib dengan niat lain. Misal, contoh, saya ada salat subuh, tapi begitu saya mau salat subuh, saya ingat ada subuh kemarin, ketiduran terus lupa. Udah, ya Allah, nawaitu subuh hari ini plus yang kemarin. Itu dah bisa. Itu ibadah wajib. Kalau wajib tidak boleh digabung. Tapi contoh, saya begitu masuk masjid jam 11, habis saya wudu, dan ada kebetulan ada acara. Kalau saya mau laksanakan sunnah wudu, tahiyatul masjid, kemudian sunnah duha, habis waktu. Dan acara orang pada tunggu. Apalagi orang itu ustaz atau orang yang membawa acara. Udah masuk, nawaitu 3 in 1. Duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu, 3 in 1. Udah, bismillah, Allahu Akbar, salat. Semuanya terhitung dapat 3-3-nya. Nawaitunya bagaimana? Kalau ada yang mudah, jangan cari yang susah. Kalau ada yang mudah, jangan cari. Nawaitunya sudah di dalam hati, duha, qabliyah, tahiyatul masjid, kemudian sunnah wudu. Dah usah nawaitu an usalli duha, sunnatul wudu, kemudian tahiyatul masjid di Masjid Agung Sunda Kelapa. Nanti salah sebut lagi, nanti ulang lagi niatnya. Udah, nawaitunya masuk sunnah tahiyatul masjid, sunnah wudu, kemudian sunnah duha. Jelas? Termasuk puasa sunnah. Ini sekarang kita mengharapkan ada di antara bapak ibu yang suka puasa Nabi Daud. Silahkan tetap puasa Nabi Daud, tapi tambah lagi plus puasa hari 10 pertama Zulhijjah, supaya kita mendapatkan nilai ibadah 2. Ibadah puasa Daud, ibadah puasa hari Kamis, ibadah puasa keutamaan Zulhijjah ini. Malah cuba lihat kabar gembira bagi orang yang suka berpuasa lillahi ta'ala. Tidak ada alasan. Satu hari fi sabilillah. Alasannya apa? Kalau ditanya, oh saya puasa hari ini karena Kamis, itu berarti ada alasan. Tapi ada orang ditanya, ente kenapa puasa? Saya puasa hari ini lillahi ta'ala. Tidak ada alasan. Cuman saya mau mendekatkan diri saya kepada Allah lewat puasa sunnah. Apa pahalanya? Coba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu anhu an-nar 70 kharifah." Tidak ada yang puasa satu hari karena Allah, tidak ada alasan karena sunnah atau yang lain, lillahi ta'ala, murni, akan dapat dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 70 tahun. Ini baru satu hari. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Dan harus fahami bapak ibu, dalam ilmu hadis ada 2 kata. Ya, tolong perhatian, ada 2 kata. Kalau disebut as-sahih, itu maksudnya Imam Bukhari. Itu maksudnya Imam Bukhari, as-sahih. Ada satu lagi yang disebut as-sahihain.
dua sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Ada disebut muttafaqun alaih. Muttafaqun, maksudnya muttafaqun alaih apa? Di bawah Imam Bukhari dan Muslim terutama, dan lafaz di Bukhari dan Muslim sama, tidak ada beda. Tapi kalau ada beda lafaz disebut Bukhari dan Muslim. Faham? Jadi hadis ini yang muttafaqun alaih, orang yang puasa satu hari mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka jahanam 70 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan di 10 hari pertama jangan sia-sia berpuasa. Mau berturut-turut boleh, tidak sanggup setiap hari, mau giliran boleh, mau satu hari pun boleh. Tapi sayang sekali kalau sudah lewat kesempatan ini kita tidak memanfaatkan. Tapi kalau anda merasa diri tidak bisa, sibuk, kecapean, banyak aktivitas, saya tidak sanggup menjaga puasa selama ini, paling tidak jaga puasa hari Arafah. Jaga puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, pertama saya akan terangkan sedikit kepada Bapak Ibu apa itu hari Arafah. Hari Arafah menjadi salah satu hari yang teragung di sisi Allah. Dan di hari Arafah Allah membebaskan banyak hamba-hamba dari neraka jahanam. Coba kalau di antara orang, di antara hamba Allah sebelum hari Arafah masih dihukum di sisi Allah sebagai ahlun nar, sebagai ahli neraka, begitu datangnya hari Arafah Allah bebaskan, diselamatkan. Walaupun antara perbedaan antara ulama, yang dimaksud bebasnya dari neraka jahanam adalah ahli Arafah yang berdiri di padang Arafah. Tapi mudah-mudahan dengan puasa kita di hari Arafah dan puasa hari Arafah tidak dibolehkan untuk orang haji. Yang non haji baru boleh puasa. Apa keutamaannya, apa fadilahnya, apa pahalanya? Mendapatkan ampunan dosa lalu sama dosa yang tahun yang akan datang. Sebelum dosa sudah diampuni duluan loh. Enak ya? Tapi jangan macam-macam. Walaupun sudah diampuni depannya, kita belum berlaku dosa. Dan puasa hari Arafah bukan hanya tahun kemarin, tahun lepas, malah tahun yang akan datang. Sebagaimana di hadis yang disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah." Rasulullah SAW mengharapkan, dan kalau Rasulullah mengharapkan berarti sudah terkabul. Harapan Rasulullah SAW adalah puasa hari Arafah menghapus dosa tahun lalu sama dosa yang tahun yang akan datang. Beda sama hari Ashura. Nanti ada bahasanya. Ashura yang dimaksudnya hari 10 Muharram. Nanti ada bahasannya, berapa tahapannya, berapa macamnya, insyaAllah nanti di waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang tidak berminat berpuasa selama 9 hari, kenapa saya bilang 9 hari? Karena hari ke-10 hari Lebaran, dan tidak boleh puasa hari Id. Ya, ada 3 hari haram puasa. 3 hari haram puasa. Yang pertama Idul Fitri, haram. Dan ada orang, anak lagi semangat, anak mau berbanyak amal salih, anak mau puasa hari ini, haram, tidak boleh. Hatta imannya ke iman siapa, walaupun imannya sepenuh bumi, kuat iman, tinggi takwa, tidak boleh puasa hari Idul Fitri. Yang kedua haram hukumnya puasa hari Idul Adha. Yang ketiga puasa hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq
adalah hari habis Lebaran. Selama 3 hari tidak boleh. Kalau hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kalau di Indonesia kalau tidak salah adalah hari Jumat. Berarti hari Jumat adalah hari Idul Adha. Hari Kamisnya hari Arafahnya. Masya Allah, dapat 2. Jadi puasa Kamis plus hari apa? Arafah. Berarti 2 in 1. Alhamdulillah, kesempatan. Nawaitunya, ya Allah, ini puasa untuk Arafah sekaligus untuk Kamis. Walaupun tidak terbiasa puasa Kamis, tidak terbiasa puasa Kamis, karena tumben-tumben mau puasa Arafah, tidak apa-apa, tidak ada rugi nawaitu. Alhamdulillah, kalau nawaitu berapapun, insya Allah tidak mengambil banyak tempat di hati. Orang takut ini nanti ramai susah. Tidak apa-apa, bismillah sudah nawaitu. Jadi jatuhnya hari Idul Adha hari Jumat. Sabtu, Minggu, Senin puasa sunnah tidak boleh. Tetap tidak boleh, karena hari Senin itu adalah hari yang ketiga dari hari Tasyriq. Dari hari Tasyriq. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hari Tasyriq adalah hari makan dan minum dan zikrullah. Hari-hari Tasyriq, makan dan minum dan zikrullah. Sudah masuk azan? Selanjutnya, di antara amalan yang perlu kita jaga selama 10 hari adalah takbir dan zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Hajj, surah 22 ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Yang suka catat tulisan, tolong tulis. Al-Hajj surah 22 ayat 28. Takbir itu ada 2 macam. Takbir itu ada 2 macam. Maksudnya takbir apa? Disebut di hadis selanjutnya yang diriwayatkan Imam Ahmad, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Di dalam 10 hari pertama berbanyalah tahlil, berbanyalah takbir, berbanyalah tahmid. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Apa itu takbir, tahlil, tahmid? Yang kita suka baca di hari raya Idul Fitri. Apa yang kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Di dalam 10 hari pertama ada 2 macam takbir itu. Yang tadi saya bacakan ada 2 macam. Artinya ada 2 waktu. Ada yang pertama takbir mutlak, umum, tidak ada batas. Di masjid, di jalan, di rumah, di pasar. Malah di antara sahabat, sebagaimana Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan banyak sahabat-sahabat yang lain, yang mereka suka berzikir di 10 hari pertama Dzulhijjah di pasar. Sekarang kira-kira Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau rame-rame belanja di Tanah Abang, berani rame-rame juga bertakbir di dalam sana? Yang dianggap gila lah, stres. Masa mau bertakbir di mall? Ya justru karena mall itu tempatnya syaitan, tempatnya dosa maksiat. Yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar, tapi kita menyebarkan zikrullah di situ, itu sangat agung. Malah yang sangat luar biasa, orang yang masuk ada doa mall, tahu kan? Masih ingat doa mall? Lupa ya doa mall. Di mana ada doa mall ya? Nanti lepas azan kita lanjut.